Pemirsa, selain kegiatan Festival Budaya Spiritual 2025 ini pun, selain pameran, pengunjung juga bisa menyaksikan langsung proses penempaan keris oleh empu. Seperti inilah demo atau pertunjukan pembuatan keris oleh sejumlah empu muda yang bertempat di samping pendopo. Peragaan pembuatan keris itu menjadi media edukasi bahwa proses pembuatan pusaka keris dilakukan secara teknis yang alamiah dan sangat rasional, bukan mistis seperti mitos yang menyebut keris dibuat oleh empu hanya dengan cara dipijit sehingga bentuknya meliuk-liuk seperti ular. Filosofi keris sebetulnya sangat sederhana. Dalam festival tersebut dipamerkan koleksi keris dari berbagai kalangan, termasuk koleksi para lurah dan pejabat daerah setempat yang mencerminkan komitmen Bupati Tulungagung dalam melestarikan budaya keris. Filosofi keris yang dipamerkan yaitu mencerminkan laki-laki sejati bagi kaum pria dan wanita sejati bagi kaum hawa. Salah satu aspek kebudayaan yang khas Tulungagung tentunya adalah di mana Tulungagung ini adanya satu pertautan antara budaya Ngayogyakarta dan Surakarta. Ini menarik memang. Dan di sisi yang lain juga di Kabupaten Tulungagung ini masih memiliki pusaka agung, yaitu Kanjeng Kyai Upas. Tentu itu menjadi menjadi sumber dan menjadi pegangan bagaimana karya-karya budaya yang lain di dalam wilayah Tosan Aji ini bisa terjaga dengan baik. Di sisi yang lain juga ragam dalam budaya kuliner juga sangat beragam, pertautan antara Solo dan Jogja. Jadi rasanya tentu yang sangat khas, penyuguhannya sangat khas dan sebagainya. Di sisi yang lain tadi saya juga melihat pertunjukannya, itu juga mencerminkan ke Jawa Timurannya, tapi juga gerak-gerak bernuansa Surakarta, Yogyakarta juga tampak kental. Ini artinya bahwa Tulungagung masih mampu mempertahankan nilai-nilai kekhasan di dalam khasanah kebudayaannya. Tentu sepintas tampak serupa, tapi ada perbedaan-perbedaan mendasar dan tentu itu semuanya syarat koridor makna nilai yang menjadi ciri khas dari Kabupaten dan masyarakat Tulungagung. Pusaka-pusaka yang dipamerkan lalu dikurasi oleh kurator untuk dinilai berdasarkan keorisinalan sepuh keris, proses atau keutuhan pusaka, hasil garapan atau bentuk, hingga warangka dan detail pendukung lainnya. Lebih dari 50 pusaka kepala desa maupun lembaga adat ikut dipamerkan dan diperlombakan dalam kegiatan ini. Pameran ini digelar sebagai upaya melestarikan nilai-nilai budaya adiluhung dan spiritualitas Nusantara, sekaligus menjadi ruang dialog lintas budaya dan pengenalan tradisi lokal ke generasi muda. Saya punya koleksi hampir 40 pusaka. Ya, tadi malam dipilah-pilah sama teman-teman nih yang pusaka yang ini. Harapan kami semua ini adalah budaya kita, harus nguri-nguri terkait pusaka yang ada di Tulungagung, dan harapan kami ke depan tidak hanya saya kan, tapi semua kepala desa, perangkat desa atau masyarakat termasuk teman media itu juga ikut partisipasi. Kalau punya pusaka monggo ikut pamerkan. Semoga kegiatan ini bisa membuat manfaat yang positif tentunya untuk para pelaku pecinta keris, juga dayawan, juga UMKM, ini juga
karena ada pameran UMKM sehingga ekonomi di Tulungagung akan tumbuh berkembang sesuai harapan teman-teman semua. Melalui acara ini diharapkan mampu menggerakkan seluruh ekosistem budaya dan mewariskan kekayaan budaya dari generasi ke generasi, khususnya bagi kalangan milenial dan generasi Z. Tulungagung memiliki ciri khas perpaduan budaya Nganjuk Jakarta dan Surakarta, serta keberadaan Pusaka Agung Kanjeng Kyai Upas yang menjadi sumber inspirasi bagi karya budaya lainnya. Secara keseluruhan, festival ini menampilkan perbedaan mendasar dalam kekhasan budaya Tulungagung yang memiliki koridor makna dan nilai sebagai ciri khas masyarakat dan daerah tersebut. Pastinya kegiatan ini akan kita evaluasi lagi, bagaimana kegiatan ini ke depan bisa lebih, gaungnya lebih luar biasa dan bisa diikuti oleh semua masyarakat tanpa terkecuali Tulungagung yang punya pusaka, keris, yang menurut dia adalah sangat, semua masyarakat itu sangat punya karismatik sendiri sehingga teman-teman itu bangga bahwa Tulungagung ini adalah luar biasa terkait budaya spiritual. Harapan dari festival ini tentu semua akan bisa menggerakkan semua ekosistem yang ada ya. Dan di sisi yang lain, kunci pentingnya adalah bagaimana kekayaan kebudayaan kita ini bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Bahwa kegiatan ini menjadi sesuatu program yang sangat cair bagi golongan masyarakat milenial ataupun generasi Z. Maka silahkan untuk bisa hadir ke tempat ini. Tidak ada nuansa-nuansa yang menakutkan, tapi menyegarkan, penuh keilmiahan, dan tentunya juga menyenangkan karena disuguhkan dengan sangat baik. Itulah tadi pemirsa berlangsungnya pembukaan Festival Budaya Spiritual 2025 yang bertempat di Kabupaten Tulungagung. Saya Devi Ade, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.